Halo gengs, hari ini kita bakal menjelaskan film alur cerita High and Low The Red Rain yang merupakan lanjutan dari The High and Low. Berlatar pasca kejadian The High and Low The Movie, film ini berjudul High and Low The Red Rain dengan tokoh utama Amamiya Brothers. Amamiya Brothers adalah satu dari sekian banyak geng yang berbasis di Sword Area. Geng ini didirikan 3 bersaudara yaitu Takeru, Masaki, dan Hiroto yang semuanya bernama belakang Amamiya. Meskipun hanya beranggota 3 orang, Amamiya Brothers jadi salah satu geng terkuat di Sword Area. Pada suatu hari Hiroto dan Masaki ditugaskan mengirim barang ilegal oleh mafia. Dalam prosesnya, mereka bertarung melawan banyak penjahat yang berusaha menghalangi. Namun seiring keduanya jago bertarung, Hiroto dan Masaki pun dengan mudah melibas gerombolan penjahat itu. Setelahnya datanglah Takeru yang ikut membantu misi. Pasca misi itu berhasil, Takeru pun berpesan agar kedua adiknya selalu menggunakan kekuatan mereka demi melindungi hal yang berharga. Dari momen itu film ini menggambarkan Takeru adalah sosok kakak bijaksana dan selalu berusaha melindungi adiknya. Sementara untuk Masaki, ia punya sifat santai dan humoris. Lain halnya dengan Hiroto yang punya pembawaan serius dan pendiam. Setelah itu Hiroto dan Masaki mendapati kakak mereka menghilang entah kemana. Meski sudah menyusuri berbagai tempat, keduanya tak kunjung menemukan petunjuk tentang keberadaan sang kakak gengs. Setahun kemudian, pemerintah daerah merestui pembangunan kasino di Sword Area. Dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jepang, pembangunan kasino ini pun menuai pro kontra. Seiring Sword Area memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, belum lagi perang geng yang juga sering terjadi di daerah ini, sehingga bisnis kasino di sana dinilai jauh dari menjanjikan. Nah, yang mengejutkan, ternyata keputusan pemerintah membangun kasino tak lepas dari intervensi Kamizono Kai yang merupakan salah satu yakuza di Sword Area. Kembali ke cerita Amamiya Brothers, jadi ternyata kehidupan Amamiya dulu dipenuhi momen bahagia dan menyenangkan. Hingga pada suatu ketika kehidupan Amamiya akhirnya berubah kelam pasca orang tua mereka nekat mengakhiri hidupnya. Sejak tragedi itu, Takeru pun mengajak adiknya untuk hidup dengan tegar dan saling mendukung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, ikatan persaudaraan mereka pun semakin solid. Hingga akhirnya terbentuklah geng Amamiya Brothers. Keesokan harinya, Hiroto dan Masaki berziarah ke makam orang tua mereka sambil berharap kakaknya tiba-tiba akan datang. Namun ternyata bukan Takeru yang datang, melainkan seorang gadis bernama Aika Naruse. Mengejutkannya, Aika ternyata datang ke pemakaman atas permintaan Takeru. Sayangnya, Aika juga tak tahu di mana Takeru sekarang berada, dan ia juga kehilangan kontak dengan Takeru. Tak lama berselang, tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang ingin menangkap Aika. Usai Hiroto dan Masaki berhasil melumpuhkan mereka, Aika langsung mengakui para penjahat ini adalah anak buah Kamizono Kai. Dan ternyata nih guys, Kamizono Kai itu satu dari 9 yakuza yang tergabung dalam kelompok pimpinan Kuryu. Setelah itu gengs, Aika menunjukkan rumah Takeru kepada Hiroto dan Masaki. Aika lalu menegaskan ia bukanlah pacar Takeru. Meskipun mereka tinggal bersama, nah saat memasuki rumah, Hiroto dan Masaki terkejut mengetahui Takeru diam-diam menyelidiki kasus kematian orang tua mereka. Selain itu, Takeru juga memasang foto Tatsuomi Kamizono, sang ketua Kamizono Kai, yang mengindikasikan yakuza ini terlibat kasus kematian orang tua Amamiya. Aika pun mengungkapkan ayahnya yang seorang pengacara telah dibunuh Kamizono gara-gara memiliki flash disk berisi bukti kejahatan Kamizono. Dan sebelum hilang, Takeru rupanya mencuri flash disk Aika tanpa alasan yang jelas. Lantas saat Hiroto dan Masaki masih kaget dengan pernyataan Aika itu, tiba-tiba ada hacker bernama Furuno yang memberitahu ia gagal mendekripsi data flash disk yang diberikan Takeru. Nah, selang waktu, di lain pihak, data flash disk Aika rupanya sangat meresahkan kelompok yakuza. Alasannya, jika data itu sampai ketahuan penegak hukum, maka tamatlah riwayat Kuryu dan 8 yakuza lainnya. Alhasil demi menjaga keutuhan kelompok yakuza, Kamizono pun berjanji akan merebut flash disk itu secepatnya. Sementara itu, pasca Furuno gagal membuka data di flash disk, ia meminta bantuan hacker dari geng Sword yang lebih ahli. Hiroto dan Masaki sebenarnya keberatan lantaran mereka tak mau bergantung pada Sword. Namun berhubung data ini bisa memberi petunjuk baru tentang Takeru, dua bersaudara ini pun akhirnya menyetujui ide Furuno.
Setibanya di lokasi, Hiroto dan Masaki sempat diusir Yamato yang jadi salah satu pentolan Sword. Namun Yamato akhirnya berubah pikiran setelah ia tahu data di flash disk ini bisa digunakan untuk menghancurkan kelompok Yakuza yang selama ini juga menjadi musuh dari Sword. Sahabat Yamato yang bernama Cobra lalu berterima kasih atas bantuan Amamiya. Karena berkat bantuan mereka, Sword berhasil mengalahkan 2 geng kuat Mighty Warriors dan juga Dub. Usut punya usut, ternyata Hiroto bukan saudara kandungnya Masaki dan Takeru, gengs. Karena ia lahir dari ibu yang berbeda. Dan yang tak kalah mengejutkan, yang tewas di pabrik bukan hanya ayah Amamiya, tetapi juga ibu kandung Hiroto. Hiroto pun meyakini orang tuanya bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Karenanya, Hiroto berniat memburu sang pelaku untuk melampiaskan dendamnya. Melihat Hiroto yang sedang kalap, Takeru pun menegaskan bahwa orang tua mereka pasti tak mau anaknya balas dendam. Namun lantaran masih frustasi, Hiroto pun ingin bunuh diri demi lari dari kenyataan yang getir. Namun Takeru langsung berusaha meredam niat bunuh diri atau niat buruk adiknya, lantaran Takeru tak ingin kehilangan anggota keluarga lagi. Kembali ke masa sekarang, Masaki akhirnya ingat dulu ia pernah melihat Kamizono datang ke pabrik milik orang tuanya. Bahkan Masaki juga menyaksikan Kamizono mengancam akan menghabisi orang tuanya jika mereka tak bisa melunasi hutang-hutangnya. Dari sinilah Masaki akhirnya yakin orang tuanya tewas di tangan Kamizono. Masaki pun menduga kuat Takeru sebenarnya gabung Yakuza itu demi mencari bukti baru secara rahasia. Karena itulah Masaki curiga kakaknya berambisi menghancurkan hidup Kamizono untuk balas dendam. Beberapa waktu kemudian, gengs, hacker Sword akhirnya berhasil melacak keberadaan Takeru. Hebatnya lagi, hacker ini juga berhasil membuka enkripsi dan mendekripsi data di flash disk. Lantas begitu data ini dibuka, ternyata proyek pembangunan kasino tak hanya melibatkan kelompok Yakuza, tapi juga pejabat negara. Alhasil, jika data ini sampai bocor ke publik, Hiroto CS yakin situasi Jepang bakal kacau balau. Berkat informasi dari hacker, Hiroto dan Masaki kini siap menuju lokasi yang bakal didatangi Takeru. Melihat Aika sangat peduli dengan Takeru, Masaki berjanji akan membawa kembali kakaknya dengan selamat. Tak lama berselang, Hiroto dan Masaki akhirnya tiba di lokasi. Di tengah keramaian, mereka pun melihat sosok Takeru pergi ke suatu tempat. Dari sinilah Hiroto dan Masaki terus mengejar kakaknya tanpa tahu kemana sebenarnya tujuan Takeru. Usai terus berlari mengejar sang kakak, Hiroto dan Masaki mendapati Takeru berada di bangunan tua. Nah, usut punya usut, ternyata di sana Takeru akan memberikan flash disk yang dicari Kamizono, sebagaimana kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Lalu saat Hiroto dan Masaki mau membantu, Takeru melarang mereka untuk ikut campur. Setelah itu Takeru menanyai alasan Kamizono membunuh orang tuanya 10 tahun lalu. Sialnya, Kamizono sudah lupa peristiwa itu. Apalagi ia juga sudah membunuh banyak orang. Melihat aksi atau sikap Kamizono yang masa bodoh, Takeru pun langsung mengamuk hingga ia membuat keputusan berani, yaitu membuang flash disk incaran sang Yakuza dan menembaki Kamizono beserta anak buahnya. Di tengah baku tembak itu, Kamizono berhasil melarikan diri, sedangkan Takeru masih sibuk melawan anak buahnya. Lalu saat Takeru dan adiknya bersembunyi dari hujan peluru, ada momen emosional yang terjadi nih, guys. Jadi Hiroto dan Masaki bertanya kenapa Takeru malah balas dendam, padahal dulu Takeru sendiri yang melarang perbuatan tercela itu. Menanggapi pertanyaan kedua adiknya, Takeru pun hanya bisa diam. Namun dalam hatinya, Takeru merasa sejak kematian orang tuanya, ia sudah siap untuk membuang sisi kemanusiaannya demi membalas dendam. Dan untuk kesekian kalinya, Takeru melarang adiknya terlibat aksi balas dendam ini, lantaran ia ingin melindungi keselamatan mereka. Di tengah situasi yang penuh dilema ini, Takeru teringat masa-masa ia bekerja untuk Kamizono. Nah, ternyata selain melakukan tugas eksekusi, Takeru sebenarnya juga sempat mencoba membunuh Kamizono. Namun karena Kamizono dijaga ketat, Takeru pun akhirnya mencari kesempatan lain. Kembali ke pertempuran, berhubung Hiroto dan Masaki dilarang bertindak, mereka pun tidak bisa berbuat banyak. Dan setelah melalui baku tembak yang intens, Takeru akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah Kamizono. Namun kemenangan ini bukan diraihnya tanpa pengorbanan, guys. Pasalnya, Takeru sekarang menderita banyak luka tembak hingga ia berada dalam kondisi sekarat. Hiroto pun sangat sedih lantaran reuni dengan kakaknya berakhir tragis seperti ini. Di lain pihak, Masaki yang awalnya kelihatan tegar ternyata juga tak mampu membendung air matanya. Tak lama kemudian,
datanglah Aika yang terpukul oleh kematian Takeru. Sambil berderai air mata, Aika pun memeluk erat pria yang selama ini menjadi sandaran hatinya. Seolah ikut berduka, langit pun meneteskan air hujan di malam yang memilukan itu. Keesokan harinya Hiroto dan Masaki telah bangkit dan bersiap menyerang balik Kamizono. Di lain pihak, Kamizono mendapati flashdisk Takeru yang ia temukan saat pertarungan kemarin ternyata tidak berisi data apapun. Kamizono tak peduli jika flashdisk itu palsu karena baginya yang terpenting data itu tidak bocor ke publik sehingga kelompok Yakuza bisa tetap berkuasa. Setelah itu Hiroto dan Masaki langsung tancap gas untuk mengejar Kamizono. Berbekal kuda besi mereka yang kencang, keduanya pun melakukan rangkaian manuver di jalan guna mempercepat pengejaran. Tak hanya itu, Hiroto dan Masaki juga memanfaatkan rantai dari truk untuk menjegal anak buah Kamizono. Setelahnya, Masaki yang berhasil menyusul mobil Kamizono langsung memecahkan jendela dan membanting setir. Imbasnya, mobil Kamizono pun terguling hingga membuat bos Yakuza itu tergoler lemah. Lantas, begitu menemukan Kamizono, Masaki pun langsung menghajarnya habis-habisan. Namun saat larut dalam emosi, tiba-tiba Masaki teringat pesan mulia dari kakaknya. Mulai dari menjauhi aksi balas dendam hingga kuat menghadapi kenyataan pahit di saat itulah Masaki akhirnya menghentikan pukulan kerasnya. Hiroto pun ikut senang melihat Masaki mengamalkan nasihat Takeru. Beberapa waktu kemudian, gara-gara tak becus menangani Amamiya Brothers, Kamizono ditegur keras oleh para Yakuza lainnya di kelompok Kuryo. Dari situ sempat terjadi adu mulut antara penguasa jahat ini. Namun konflik ini pun langsung berhenti pasca Kamizono mendadak dieksekusi akibat kegagalannya. Setelah itu muncullah sosok wanita cantik yang merupakan istri pemimpin tertinggi Kuryo. Seolah memiliki kekuasaan yang besar, wanita itu pun memerintahkan para Yakuza untuk bersinergi menyelesaikan semua masalah agar proyek pembangunan kasino mereka bisa cepat terrealisasi. Di lain pihak, saat menikmati es krim bersama Hiroto, Masaki mengakui ia memberikan flashdisk berisi data proyek kasino Yakuza kepada orang yang paling ia percaya. Dan ternyata orang itu adalah Kohaku, sang ketua geng Mugen yang selama ini menjadi rival utama Amamiya Brothers. Setelah itu Hiroto dan Masaki kembali menikmati kegiatan bermotor sambil menghirup udara bebas. Di tengah suasana yang sejuk, Hiroto dan Masaki mengenang masa lalu mereka bersama Takeru yang terlalu manis untuk dilupakan.